Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Sehat semua? Semangat pagi ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bisa dipertemukan dalam perkuliahan ilmu tafsir. Dalam perkuliahan ilmu tafsir ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait capaian-capaian yang mesti dicapai oleh mahasiswa. Yang pertama, eh, mahasiswa menguasai pengetahuan tentang ulumuddin sebagai substansi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dai sebagai dai ilallah. Jadi sebagai dai ilallah harus memiliki pengetahuan tentang ulumuddin. Nah, bagian daripada ulumuddin ini adalah ilmu tafsir. Yang kedua, eh, capaian daripada mata kuliah ilmu tafsir ini, mahasiswa eh, diharapkan mengetahui metodologi penafsiran ulama dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu metodologi ilmu tafsir sebagai bahan kajian pada pertemuan yang berbahagia ini. Juga yang tidak kalah pentingnya, dari perkuliahan ini, ya setelah teman-teman memiliki pengetahuan tentang metodologi tafsir, corak tafsir, dan penafsiran para ulama, yang tidak kalah pentingnya adalah memiliki dan menunjukkan sikap toleran dalam ragam tafsiran para ulama atau para pakar. Untuk referensi, kita mengambil dari buku-buku klasik ataupun buku kontemporer. Sebab disiplin ilmu ini terus terjadi kebaharuan-kebaharuan, temuan-temuan baru, baik yang ada di kitab-kitab ataupun ada di jurnal-jurnal. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang membahas metodologi ilmu tafsir ini, ada dua metode dalam penafsiran Al-Quran. Yang pertama, tafsir bil ma'thur atau bil riwayat, dan yang kedua adalah tafsir bil ar-ra'i. Ada yang tahu makna ar-ra'yu? Coba kamu, apa maknanya ar-ra'yu? Baik, ar-ra'yu adalah akal. Bagaimana seseorang bisa menafsirkan dengan kemampuan nalarnya yang ditopang dengan ilmu, ya. Secara definitif atau secara definisi, tafsir bil ma'zur ini kita melihat beberapa definisi yang sangat bervarian, tetapi saya ingin menyimpulkan dari variasi definisi para ulama itu, ya, yakni at-tafsir alladhi ya'tamidu ala sahihil manqul wal athar al-waridah. Jadi tafsir bil ma'zur itu menurut Fahad Ar-Rumi, dan ini mengakomodir uh, menghimpun beberapa makna daripada definisi-definisi yang lain, adalah tafsir yang bersandarkan pada kesahihan al-mangkul. Mangkul itu bisa hadis, ya, bisa ayat yang menjelaskan dalam ayat ini. Jadi tafsir bil ma'asur ini memang uh, gaya penafsir, metodenya bisa dilakukan dengan periwayatan yang sahih. Wala yajtahid fi bayani makna min ghairi dalilin. Jadi tidak ada peluang seseorang untuk berijtihad di dalam memahami atau menafsirkan sebuah teks Al-Quran atau ayat. Nah, lalu dalam metode ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Ya, namanya metode, semua itu ada kelebihan dan kekurangannya. Apa kelebihannya? Kelebihan dalam tafsir ini, bagaimana ayat itu ditafsirkan, dijelaskan oleh ayat yang lain. Ya, kelebihan yang kedua, jika tidak ditemukan uh, dari ayat yang menjelaskan ayat atau Al-Quran menjelaskan Al-Quran, maka akan dicari dari hadis Rasulullah SAW.
Karena sejatinya Rasul ya itu penjelas atas wahyu atau ayat-ayat yang disampaikan kepada umatnya. Jika tidak ditemukan, maka dari mana lagi kira-kira sumbernya? Dari dari penafsiran para sahabat. Kenapa sahabat itu bisa menafsirkan Al-Quran? Ada yang bisa menjawab? Baik, karena memang mereka hidup dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Kekurangannya dalam tafsir ini masih ditemukan sumber-sumber atau pemahaman-pemahaman ahli kitab atau istilahnya berita-berita Israiliyat. Ya, yang kedua juga akan ditemukan nukilan-nukilan yang dinisbatkan kepada para sahabat, tetapi tidak ada sumber yang kuat atau sanad yang kuat, yang akurat. Ini kekurangannya. Lalu mari kita lihat bagaimana ayat itu ditafsirkan dengan ayat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 27 Allah berfirman, silakan dibaca. Ya, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Dalam ayat ini Allah berfirman, lalu Adam mencerna dari Robnya beberapa kalimat. Kemudian Allah memberikan taubat kepada Adam. Kalau kita cermati dalam ayat ini, ada kalimat, ada kata kalimat di sini yang kita tandai kuning, itu kalimat. Apa makna kalimat itu? Maka ayat ini dijelaskan oleh ayat di dalam surat yang lain, surat Al-A'raf, yang dimaksud kalimat pada surat Al-Baqarah ayat 27 itu adalah Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi yang dimaksud dengan kalimat pada surat Al-Baqarah itu adalah i'tiraf, pengakuan Nabi Adam alaihissalam bahwa dia melakukan kezaliman terhadap dirinya. Dan ini doa Nabi Adam kepada Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala fataba alaihi, memberikan taubatnya. Nah, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, mari kita lihat kemudian bagaimana Al-Qur'an itu juga ditafsirkan oleh hadis manakala tidak ditemukan dalam Al-Quran atau dalam ayat yang lain. Al-Quran dijelaskan hadis Rasulullah SAW misalnya pada kalimat-kalimat yang global. Contoh kalimat yang global dalam Al-Quran seperti apa? Seperti sholat, kata sholat. Sholat itu umum, di dalam Al-Quran tidak dijelaskan berapa rakaat, bilangan rakaat, kemudian waktu-waktu sholat tidak ditemukan. Tata cara sholat pun tidak ditemukan. Maka di mana kita menemukan penjelasan tentang sholat secara rinci? Dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau perkara zakat. Zakat itu ada dalam Al-Quran secara global. Adakah di dalam Al-Quran tentang nisab zakat? Tidak. Maka di mana kita menemukan tentang nisab zakat itu? Ada di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau ketika Rasul menjelaskan makna zalim kepada para sahabat, bukan sebagaimana yang dipersepsikan oleh para sahabat, yaitu makna zalim di sini adalah kesyirikan. Dalam surat Al-An'am Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Jadi makna zalim dalam surat Al-An'am itu ditafsirkan
ya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersandar pada ayat ketika Allah Rasul mengatakan, ya, bukankah Luqman itu mengatakan kepada anaknya, inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jadi makna zalim dalam surat Al-An'am itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW berdasarkan ayat, yakni kezaliman atau kesyirikan. Makna zalim adalah kesyirikan. Ya. Dan tentang penjelasan hukum tambahan di dalam Al-Quran yang tidak ditemukan di dalam Al-Quran, seperti larangan menikahi paman atau bibi, ya, kemudian warisan untuk nenek, tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Itu ada di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ditemukan tafsiran daripada hadis Rasulullah atau Rasulullah menafsirkan, maka dari mana metode ini bersumber penafsirannya? Tentu dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Taimiyah, kalau tidak ditemukan tafsir di dalam Al-Quran, juga tidak ditemukan di dalam hadis, maka akan kembali kepada perkataan para sahabat. Fa'innahum adra bidzalika lamma syahidu minal qara'in wal ahwal. Karena mereka itu lebih paham, ya, tentang peristiwa yang terjadi di tengah kehidupan Rasulullah, komunikasi antara langit dan bumi, keadaan ayat itu turun di mana dan asbabun nuzulnya apa, itu ada sahabat yang paling tahu. Ada yang tahu siapa sahabat yang paling tahu tentang tafsir, teman-teman? Di antara para sahabat. Ya, Ibnu Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas ini orang yang paling tahu tentang tafsir karena salah satu berkat daripada doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang ingat doanya Rasul kepada Ibnu Abbas? Allahumma faqihu fid din wa alimhu at-ta'wil. Baik. Sekarang kita melihat tafsir, karangan tafsir para ulama yang menggunakan metode bil ma'thur. Ya, kita lihat di sini ada Jami'ul Bayan karya At-Tabari, ada Tafsir Quran Azim Ibnu Hatim Ar-Razi, dan seterusnya. Tentu ini bukan pembatasan, masih banyak lagi karya-karya ulama yang menggunakan metode bil ma'thur. Kemudian metode yang kedua, teman-teman sekalian, adalah birro'i. Metode birro'i ini dibagi menjadi dua, ada al-mahmud dan al-mazmum. Al-mahmud maknanya adalah yang terpuji. Ya, kenapa terpuji? Karena seseorang bisa menafsirkan Al-Quran, ya, yang maknanya sejalan dengan makna-makna yang tertuang di dalam penjelasan-penjelasan hadis, penjelasan-penjelasan ayat, dan tidak bertentangan dengan itu semuanya. Tentu dalam bab ini seorang mufassir memiliki kemampuan, memiliki kredibilitas, memiliki seperangkat pengetahuan untuk digunakan untuk menafsirkan ayat tersebut. Sebaliknya, kalau tidak memiliki itu semua, ketika seseorang menafsirkan, maka jatuh tafsirnya pada tafsir birroi al-mazmum, yang tercela. Karena ya, kalau orang tidak punya ilmu pasti mengikuti hawa nafsu. Nah, karya para ulama tentang tafsir ini juga sangat banyak sekali. Yang mu'tabar artinya yang boleh dirujuk, ya, seperti karyanya Fakhruddin Ar-Razi yang diberi judul Mafatihul Ghaib. Ada Lubabut Ta'wil fi Ma'ani Tanzil karya Alauddin Al-Khazin, dan seterusnya. Ini ulama-ulama klasik. Juga ada ulama kontemporer, ulama Nusantara kita, ya, pendahulu-pendahulu di negeri yang tercinta ini, bagaimana karya mereka juga sangat luar biasa diakui di dunia Islam. Seperti Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, Tafsir Al-Misbah karya siapa? Karya Quraisyhab, atau Marah Labid karya Imam An-Nawawi Al-Bantani. Baik teman-teman sekalian, ada dua
penafsiran di dalam Al-Quran ini, ya, yakni bil ma'thur dan bil ra'yi. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Baik, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, jadi kesimpulan dari pertemuan ini, dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam penafsiran Al-Quran ada dua metode, yakni metode birriwayat atau bil ma'thur dan metode nalar atau birro'i. Dengan segenap kemampuan ya untuk memahami kandungan ayat atau menyimpulkan suatu hukum, ya, manakala seorang mufassir itu mencurahkan kemampuannya dengan ilmunya untuk memahami kandungan ayat atau mengambil simpulan hukum. Kedua metode tersebut ya bisa dilakukan dan dibenarkan. Jadi kita tidak boleh antipati satu di antara dua metode ini, ya. Dan kita juga tidak boleh ya memiliki sikap intoleran terhadap varian metodologi ini. Ya, tidak boleh menganggap tafsir bil ma'thur lebih daripada tafsir bil ra'i karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Bagaimana kehidupan manusia itu terus berubah, ya itu ada apa namanya jawaban-jawabannya di Al-Quran. Bagaimana Al-Quran juga menjawab tantangan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Istilahnya Al-Quran itu solihun likulli zamanin wa makanin. Itu sangat relevan ya untuk setiap waktu dan setiap tempat. Baik teman-teman sekalian, ya ingin mulakan Allah Subhanahu wa taala, ya kiranya kalau tidak ada kita cukupkan pertemuan ini. Jangan lupa ya untuk pertemuan yang akan datang yaitu membahas tentang pola penafsiran. Silakan nanti dipersiapkan makalahnya untuk dipresentasikan pada pertemuan yang akan datang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas atensi dan perhatian teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.